Tangisan meraung di sudut dunia. Seorang lelaki menundukkan kepala dengan luka robek yang masih menganga di dalam hatinya. Dirinya adalah satu-satunya teman baginya, sebagai tempat diskusi tentang apa, mengapa, dan bagaimana seharusnya. Entah apa yang selalu berkumuh di dalam lubuk hati manusia, panik yang tak jelas sumbernya, wajah-wajah manusia yang tak pernah diharapkan ada, atau beragam kecewa yang setia mengikat erat batin dan kepala, membuat sistem pernapasan harus selalu disertai pejaman mata. Mana yang lebih membuatmu nyata? Kita atau kata, tawa atau air mata, bahagia atau kecewa? Tak apa. Silahkan dustai jawabannya. Sebab bagaimanapun hidup ini memperlakukan kita, kita masih berhak berpura-pura. Mari kita tetap menari ceria di lantai aksara, meski taman hati kita terkoyak derita yang menghujani tanpa aba-aba, mendikte luka dengan bahasa, menyimpan rahasia di sela-sela kata, merindu nama di sebuah makna, atau membunuh masing-masing kecewa dengan jeritan metamorfosa. Tak perlu menahan suara, sebab luka butuh bicara. Tak perlu menghentikan air mata, sebab memaksa hujan reda adalah hal yang paling gila. Aku memang tak mengerti apa-apa tentang luka, tentang kecewa, tentang derita, atau tentang apa-apa yang membuatmu tenggelam dalam lautan tanda tanya. Tapi sampai kapan kau mengasingkan diri? Sampai kapan kau membodohi setiap hati yang datang untuk peduli? Sampai kapan kau mengutuk berbagai hal yang tak mampu kau mengerti demi tangis yang telah menetes ribuan kali? Sampai kapan kiranya hati dan telingamu akan berfungsi? Tunjukkan siapa dirimu. Jangan buat aku melontarkan Tunjukkan kata. siapa dirimu Jangan sebenarnya. buat aku melontarkan kata. Tunjukkan Jangan siapa buat aku dirimu melontarkan sebenarnya. kata. Aku bukanlah apa-apa. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah kepingan asa yang tertiup asa di mana realita menjadi lebih menyakitkan daripada apa yang ada di dalam kepala. Aku hanyalah produk kecewa dari segenap cinta yang tidak pernah menjadi nyata. Tanpa rasa, tanpa asa, membudaki diri dengan hiasan aksara, lalu berdansa bahagia dengan alunan kata-kata tanpa pernah ada seorang pun yang sudi bertanya apakah aku akan baik-baik saja. Aku juga manusia, aku punya luka, aku butuh telinga. Tapi setiap saat aku bersuara, mereka menjadi fana. Mereka menulikan telinga, mereka hanya membanding-bandingkan luka, seolah rasa sakit dan derita adalah sebuah lomba yang tak pernah jelas siapa pemenangnya. Maka, katakanlah dengan bahasa nurani, kemana lagi harus kuseret tubuh ini? Kemana lagi harus kulangkahkan hati? Apakah maju ke depan lalu aku dicampakkan lagi? Atau mundur ke belakang lalu aku dipermainkan lagi? Sampai kapan aku harus merasakan nyeri? Sampai kapan aku harus tersenyum dengan kepalan jari? Aku bersabar menunggu hari di mana waktu membuatku melepas bumi, atau terbakar mengundang maut datang membawaku pergi dan menyudahi cerita ini? Aku sakit. Seperti obat yang pahit, Aku terjangkit. yang justru akan membuatmu kuat dan bangkit. Aku pecah. Jangan menyerah, Aku berdarah. sebab kita akan tiba di rumah. Tetaplah memapah orang-orang yang patah. Bantulah. Biarkan aksaramu membuncang menjadi burung-burung yang memberi kedamaian bagi mereka yang kehilangan arah. Aku lelah. Aku lelah mendengarkan jeritan hati yang patah ketika hatiku sendiri jelas-jelas sedang mengalirkan darah. Bukankah aku juga berhak sembuh? Bukankah aku juga berhak kembali utuh? Tapi mengapa semakin hari rasanya aku semakin jatuh membiarkan waktu dan masa lalu menguraiku menjadi sesuatu yang amat rapuh dan tak lagi tersentuh? Berhentilah mengasihkan diri lalu memvonis diri tidak ada yang peduli. Begitulah manusia beraksi. Aku yang dituduh bersalah karena mengasingkan diri setelah apa yang mereka lakukan adalah pura-pura peduli dan pergi tanpa sedikit pun melontarkan basa-basi. Mereka peduli, Lalu mengapa mereka membiarkanku sendiri? kau tidak mengerti. Sebab hati yang terluka hanya butuh rasa empati. Tidak pernahkah kau sadari? Aku tidak ingin sendiri. Aku hanya tidak punya pilihan lagi. Sebab jika seandainya mampu kujabarkan seluruh pedih di dalam tubuh ini, yang akan mereka lakukan hanyalah pura-pura peduli melontarkan nasihat-nasihat hati yang diciptakan dari ribuan omong kosong yang dibalut oleh beragam diksi. Seperti itu hati, seperti itu peduli, seperti itu mengobati depresi. Lalu bagaimana bisa seorang akan kembali berdiri jika bantuan tangan manusia hanya sebatas ilusi? Dunia benar-benar kehilangan jati diri. Manusia lupa di mana menaruh hati. Kemunafikan menginfeksi kepala sampai palung hati. Dan kita hanyalah objek transisi dari kepingan-kepingan cinta dan benci. Aku hanya tidak mengerti jika benar mencintai adalah perihal keikhlasan hati. Tapi mengapa aku merasakan nyeri ketika aku mengikhlaskan orang yang kucintai berlabuh di lain sisi? Sungguh, semua ini semacam misi bunuh diri yang mengharuskan aku menyelamatkan satu sisi, lalu membiarkan diriku binasa seorang diri. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah ingin mencintai lagi? Bagaimana jika aku tidak pernah bisa mencintai lagi? Apakah selamanya aku akan menggenggam memori yang perlahan membakarku seorang diri? Apakah selamanya aku akan berteman dengan sunyi, sepi, atau imajinasi yang akhirnya malah membuatku tersakiti lagi ketika realita menghancurkan harapan dan ilusi yang telah sudi ku tak terapi?
Mengapa orang-orang yang kau kenali tak pernah sempat bisa kau kenali? Mengapa aku percaya ketika yang mereka lakukan hanyalah mengkhianati? Mengapa aku terlahir melalui jalur yang menyakitkan seperti ini? Dan mengapa aku salah ketika aku memilih berakhir dengan diriku sendiri? Aku haus kasih sayang. Aku muak untuk selalu terbuang. Aku tidak ingin menjadi sebuah bayang yang tak pernah hidup dan tak pernah layak untuk dikenang. Tidak ada apapun atau siapapun di belakangku. Ayah dan ibu memudar di sampingku. Orang-orang yang kucintai mulai tidak bisa menggapaiku. Dan aku tidak pernah lagi mengenali siapa diriku. Aku selalu bertanya apa yang salah dengan diriku. Kau tidak salah. Mengapa orang-orang pergi meninggalkanku? Kau tidak salah. Mengapa bahagia terasa jauh sekali dari gapai tanganku? Kau tidak salah. Apakah aku adalah sebuah kesalahan? Kau tidak salah. Apakah aku adalah sebuah kegagalan? Kau tidak salah. Tapi mengapa aku selalu kesepian tanpa ada seorang pun yang sudi menjadi tempat sekadar berbagi pelukan di saat hidup ini terasa begitu menyakitkan? Kau tidak salah. Hei, kau tidak salah. Kau tidak salah. Aku kehilangan arah. Semua yang kutatap hanyalah kenyataan baru yang membuat nyeri dalam dada semakin parah dan patah. Aku di sampingmu. Aku tidak sekuat yang mereka kira. Aku tidak sehebat yang mereka rasa. Aku rapuh dengan ragam setan luka. Aku jatuh dengan pecahan fakta yang menusuk dan membutakan mata, tanpa peduli betapa aku sedang hancur tak berubah. Aku hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Aku hanya ingin diberi cinta ketika aku baru saja kehilangannya. Aku hanya ingin merasakan bahagianya memeluk orang-orang yang kucinta. Aku hanya ingin itu saja. Sekali saja. Menangislah. Kau tidak salah. Kau tidak salah. Sama sekali tidak salah. Setiap kejadian memiliki alasan. Tuhan takkan membawamu pada ketinggian jika tak membuatmu paham arti kejatuhan. Tuhan takkan menjadikanmu bintang di langit jika tak membuatmu paham arti dari ketulusan rasa sakit. Sekalipun hatimu seperti lilin yang binasa oleh api yang menjalar, semangatmu untuk tetap hidup harus tetap mengakar. Sebab takkan ada cahaya jika tak pernah ada yang rela terbakar. Tuhan tahu impianmu besar, maka Ia mengujimu dengan ujian yang sama besarnya. Maka tetaplah hidup dan bersabar, sebab jika kau mati, impianmu hanya akan menjadi sebatas kabar. Genggamlah tanganku yang kecil ini, agar hatimu tak lagi merasa sendiri. Atau mari menari di bawah alunan hujan yang memiliki arti. Sebab ribuan rintiknya akan membuat kita mengerti bahwa tiap-tiap jatuhnya tak akan pernah sendiri. Aku tidak bisa menari. Aku akan memapahmu dengan langkah kaki. Aku takut terjatuh lagi. Aku tidak berjanji dapat membuatmu berdiri, tapi aku akan membuatmu tidak pernah merasa sendiri. Untuk apa kau peduli padaku? Untuk menyelamatkanmu dari orang-orang sepertimu. Tapi bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu? Tetaplah hidup dan wujudkan impianmu. Kau tahu apa yang lucu dari hidup ini? Apa yang terjadi di hari kemarin adalah pelajaran untuk hari ini. Dan apapun yang terjadi di esok hari, kita memiliki senyum hari ini.